Ya, selamat datang di channel ini. Eh, Kali ini saya akan coba untuk jelaskan tutorial instalasi Open Lightspeed pada WSL ya di Windows ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai yang namanya Open Lightspeed atau mungkin web server yang lain seperti mungkin Apache, Nginx dan sebagainya ya. Jadi OpenLightspeed ini adalah salah satu alternatif cukup populer, terutama digunakan untuk web server untuk WordPress dan kawan-kawan ya. Jadi karena dia punya beberapa fitur-fitur yang bisa dioptimize untuk WordPress seperti itu. Jadi pada kali ini saya akan coba jelaskan singkat di video ini bagaimana tutorial menginstal dan mengkonfigurasi Open Lightspeed sehingga kita bisa pakai seperti itu. Oke, kalau teman-teman mau cek sebenarnya bisa dilihat pada websitenya ya, openlightspeed.org. Di sini sebenarnya sudah cukup banyak penjelasannya, baik itu benchmark, baik itu partner dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi lumayan cukup populer juga uh, di beberapa forum gitu ya terkait Open Lightspeed ini. Oke, jadi saya akan langsung ke, jadi kalau teman-teman mau install sebenarnya di sini ada beberapa cara ya, baik itu dari repo, dari binary install, dari source code, kemudian Docker. Jadi ada banyak cara ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang manapun. Cuman di sini saya akan coba jelaskan bagaimana konfigurasinya menggunakan Windows Subsystem for Linux ya, WSL. Oke, jadi di sini saya coba buka. Oke, di sini saya start Windows saya, Open Lightspeed untuk terminalnya Linux. Jadi di sini saya install. Jadi yang terinstall di tempat saya ini adalah versi Linux itu Ubuntu versi 18.04 ya. Versi 18.04 sekarang running di Windows 10 seperti ini. Nah, ini adalah konfigurasi atau sistem operasi yang saya pakai. Jadi teman-teman juga bisa pakai juga di konfigurasi lain seperti versi Ubuntu yang terbaru 20.04 atau 20.10 mungkin. Jadi bisa digunakan juga karena kurang lebih sama. Dan juga mungkin bisa digunakan di OS lain seperti Debian dan sebagainya. Oke. Nah, pertama untuk menginstal Open Lightspeed, teman-teman perlu tambahkan reponya ya, repo dari Open Lightspeed. Oke. Oke. Jadi untuk repo, jadi teman-teman buka Lightspeed repo di sini. Di sini ada beberapa macam repo yang bisa dipakai seperti ini ya. Teman-teman bisa ke sini. Teman-teman sesuaikan versi operating system yang teman-teman pakai. Jadi kalau saya kebetulan pakai Ubuntu 18.04, jadi inilah yang akan saya pakai. Jadi saya copy di sini. Saya copy. Saya masuk ke terminal. Saya clear dulu. Saya paste dan kemudian saya enter. Jadi dia akan oke, lupa, sorry. Oke, saya perlu sudo seperti ini. Oke. Oke, coba saya tambahkan sudo apt get install
open Lightspeed seperti ini. Oke, gagal menambah repo ya, berarti ada permission denied. Oke, jadi kita coba cari cara. Oke, jadi kita lanjut. Jadi pertama kita akan tambahkan repository dulu, repository software sliding key untuk Ubuntu-nya ya. Oke, kita copy wiget. Oke, kita copy. Kita copy ke terminal seperti ini. Nah, biasanya akan ada muncul error seperti ini karena kita belum melakukan penambahan permission ya. Jadi kita harus sudo ya seperti ini, terus kita harus tambahkan sudo apt min key add seperti ini. Debian repo. Oke, seperti ini ya. Oke. Sebenarnya ada yang salah di si reponya ini. Coba saya cari yang Debian. Terus lst repo. Oke, jadi pakai yang lst repo. Terus kemudian sudo apt min get update. Oke, kemudian install property common dulu. Sudo apt min get install software property common seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan repositorinya si Open Lightspeed. Sudo apt sudo add apt repository. Karena kita pakai Debian dep https tadi itu rms ini ya, rms Debian. Oke, rbms titik Lightspeed tech .com/debian/ karena saya pakai 1804 berarti bisa pakai Bionic main seperti ini. Kemudian saya klik enter, dia akan proses menambah seperti ini. Oke, sudah selesai lah. Kita tinggal install Open Lightspeed-nya, versi Open Lightspeed-nya. Jadi mungkin kita install yang 7.3 ya. Sudo apt install ls Lightspeed ya. ls itu kepanjangan dari Lightspeed php 7.3 seperti ini. Oke, yes, seperti ini.
Oke, dia proses install, kita tunggu saat. Kemudian kita atur untuk admin passwordnya ya. Jadi kalau teman-teman mau cek sebenarnya, kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau Lightspeed, Open Lightspeed itu terinstall di folder USR ya, USR. Jadi kita ke sudo /usr clear cd usr. Jadi di dalam USR kita masuk ke folder lokal, cd lokal, cd Lightspeed ya, lsws, cd lsws, cd lsphp, cd3. Nah, di sini ini adalah folder dari Lightspeed PHP-nya. Nah, kita mau config admin passwordnya. Jadi kita bukan masuk ke PHP-nya, tapi kita ke lokal, oke. cd admin, oke. Oops. Oke. Oke, coba kita lihat ya. Jadi oke, harusnya masuk di lsws, cd lsws, cd ls, cd bin. Oke, ini adalah folder dari PHP dari Lightspeed ya. Oke, terus kemudian kita install Open Lightspeed-nya, sudo apt reinstall Open Lightspeed seperti ini. Oke, dia akan menginstal Open Lightspeed. Oke, nah kita masuk ke user, terus kita masuk ke lokal, kita masuk ke lsws, kita masuk ke pengaturan untuk admin ya. Jadi kita masuk ke folder admin, cd admin, kita masuk ke misc di sini, cd misc, kemudian kita ini sudo kan admin pass ya, sudo adm pass. Oops, adm pass.sh, sorry. Oke, kita set username dan passwordnya untuk yang kita butuhkan untuk akses administrator ke Open Lightspeed ya. Jadi contoh saya ketik di sini admin, terus passwordnya apa, terus kayak ketik lagi password. Jadi kalau sudah, dia akan memberi message password sudah di set seperti itu. Lalu kita cek service dari Open Lightspeed-nya, sudo user lokal, tadi di lokal lsws, ke bin,
terus LSW SCTRL kontrol ya, status. Nah, Lightspeed is not running. Jadi kalau mau menjalankan tinggal aja diganti start seperti ini. Nah, kalau sudah jalan, nah port untuk Open Lightspeed untuk apa namanya adminnya itu ada di localhost 8088 ya, defaultnya ya di localhost 8088. Jadi ini adalah localhost dari si Open Lightspeed ya. Nah, terus untuk masuk admin panelnya di mana? Admin panel beda port. Jadi localhost 7080 seperti ini. Akan muncul peringatan, tidak apa-apa, kita continue. Nah, kita tinggal masukkan apa namanya username, password yang tadi sudah kita set untuk Open Lightspeed-nya. Dan kita akan masuk ke dashboard seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana supaya Open Lightspeed runningnya di port 80? Oke. Jadi kalau mau ganti port untuk Open Lightspeed itu bisa masuk ke tools, ke virtual host. Kita klik view di sini. Klik kita ke listener. Kemudian kita klik view. Nah, di sini ada port 8088. Nah, kita klik edit, kita ganti ke port 80 seperti ini. Terus kita save. Nah, di sini ada warning. Kalau mau restart bisa lewat di sini. Ini ada tombol restart ya. Kita klik restart, klik go. Nah, nanti kita hapus, kita akses dari port 80. Nah, sukses seperti ini. Jadi kalau untuk mengganti portnya seperti itu. Terus posisi htdocs-nya di mana dong? Oke, kalau kita mau naruh file. Oke, jadi kalau teman-teman sudah masuk ke sini, nah, teman-teman bisa mundur seperti ini. Nah, di sini ada beberapa folder. Nah, ingat kita tadi pakai hostnya, virtual hostnya namanya example. Jadi kita masuk ke folder example ini. Jadi ini foldernya cd example. Nah, di sini ada folder HTML. Jadi kalau teman-teman masuk cd HTML seperti ini. Nah, ini ada file PHP. Nah, mungkin saya akan coba create satu file PHP. Sudo vim mungkin saya kasih nama test.php. Nah, kemudian saya buat satu buah file, terus echo ini percobaan PHP dari Open Lightspeed seperti ini. Oke, terus saya save. Oke, namanya test.php. Berarti saya bukanya di sini /test.php. Nah, ini sudah muncul. Jadi itu adalah singkat bagaimana tutorial untuk mengkonfigurasi instalasi Open Lightspeed di Windows Subsystem for Linux dan cara untuk mengganti port dan di mana kita meletakkan file HTML-nya seperti itu. Jadi mungkin itu tutorial dari saya singkat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.